Hari itu, aku duduk di ruang makan, menatap piring yang masih terisi sarapan. Aku mencoba untuk tersenyum, meski hatiku terasa kosong. Seperti malam-malam sebelumnya, aku harus menerima kenyataan yang pahit. Sudah beberapa tahun menikah dengan Bima, suamiku, namun kebahagiaan yang kutunggu-tunggu masih terasa jauh. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari pernikahan kami. Meskipun semua orang menganggap kami pasangan yang sempurna. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Bima, yang sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu. Dia selalu begitu, tenggelam dalam pekerjaan. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas itu, namun entah kenapa semakin lama, hatiku semakin merasa kesepian. Berbicara tentang hubungan kami, rasanya semua kebahagiaan hanya datang di permukaan, sementara ada kekosongan yang semakin menganga dalam batin. Bima adalah sosok yang baik, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk keluargaku. Dia selalu memastikan orang tuaku mendapat perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan. Setiap kali ada kebutuhan mendesak, Bima tidak pernah ragu untuk membantu. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang tidak bisa dia berikan padaku. Kebahagiaan yang sejati. Aku sering merasa seperti seorang istri yang hanya melaksanakan kewajiban tanpa mendapatkan kepuasan batin. Terkadang, aku berpikir untuk meninggalkan Bima. Tetapi, setiap kali perasaan itu datang, aku teringat akan kebaikan hati Bima. Dia bukan hanya suamiku, tapi juga teman yang selalu ada, seorang suami yang begitu peduli dengan kesejahteraan keluarganya. Meski begitu, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada rasa kekurangan dalam pernikahan kami. Ada kebutuhan emosional yang tak pernah tercapai. Pagi itu, setelah menyelesaikan sarapan, Bima berkata dengan suara santai, "Nanti sore, Adi akan tinggal di sini, ya. Mobilnya sedang diperbaiki, jadi dia akan tinggal sementara. Adi, anak dari pernikahan pertama Bima, akan tinggal bersama kami selama beberapa hari. Aku tahu, sebagai seorang duda, Bima selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan anaknya meskipun mereka jarang bertemu. Adi sudah berusia 22 tahun dan selama ini tinggal bersama kakek neneknya di kota lain. Aku belum banyak mengenal Adi, hanya beberapa kali bertemu di acara keluarga atau saat lebaran. Seringkali kami terasa canggung satu sama lain. Bima memang seorang pria yang sudah berusia 55 tahun, selisih 15 tahun lebih tua dariku. Pada awalnya, aku ragu untuk menikah dengannya. Tidak hanya karena statusnya sebagai duda, tetapi juga karena perbedaan usia yang cukup jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat ketulusan dalam dirinya. Dia sangat perhatian padaku. Dan aku merasa nyaman meskipun kami jarang berbicara tentang perasaan kami satu sama lain. Bima lebih suka berbicara tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara aku lebih suka berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi, tentang perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Kehadiran Adi dalam rumah kami membuatku sedikit cemas. Aku merasa ada sesuatu yang akan berubah, meskipun aku tidak tahu pasti apa itu. Aku tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengannya, karena kami tidak begitu dekat. Namun, aku merasa itu adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Sambil menyiapkan makanan untuk makan siang, pikiranku kembali melayang. Adi akan datang, dan aku merasa seperti ada yang berbeda dalam hidupku. Apakah ini adalah awal dari sesuatu yang baru, ataukah hanya sebuah fase yang akan berlalu begitu saja? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya bahwa aku harus menerima kenyataan ini. Lagi-lagi, aku harus menerima perubahan, meskipun hatiku merasa berat. Saat Adi tiba, dia langsung menuju kamarnya. Tidak ada banyak percakapan antara kami. Aku hanya sempat menyapanya, dan dia membalas dengan senyum tipis sebelum masuk ke kamar. Kami jarang berbicara, dan mungkin itu yang membuat suasana menjadi canggung. Bima sibuk dengan pekerjaannya, sementara aku mulai merasa terabaikan. Mungkin ini adalah saatnya untuk berusaha mencari kebahagiaan sendiri, meskipun aku tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku sudah begitu lama berfokus pada kebahagiaan orang lain, mengabaikan perasaan dan kebutuhanku sendiri. Mungkin sudah saatnya untuk mencoba hal baru, mencoba untuk berbuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupku. Tapi bagaimana caranya? Hari-hari berlalu dengan cepat. Adi mulai tinggal bersama kami, dan rumah terasa lebih hidup meski canggung. Aku semakin merasa terjebak dalam kebisuan yang memenuhinya. Adi, meski datang sebagai tamu, tampaknya tidak ingin terlalu mengganggu, dan aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Bima terlihat begitu fokus pada pekerjaan, tak banyak menghabiskan waktu bersama kami.
Bahkan makan malam bersama pun jarang terjadi. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara Bima dan aku. Hari itu, setelah sarapan, Bima pergi ke kantor lebih awal. Aku dan Adi hanya duduk di meja makan, menyelesaikan sarapan yang kusiapkan. Suasana antara kami berdua masih terasa canggung, meskipun sudah beberapa hari berlalu sejak Adi tinggal di rumah. Aku memutuskan untuk membuka percakapan. Adi, bagaimana kuliahmu? Semoga semuanya lancar ya, tanyaku, mencoba untuk tidak terdengar terlalu kaku. Adi mengangkat kepalanya dari ponselnya dan menatapku sejenak. Alhamdulillah, Ma. Semua baik-baik saja. Tapi kalau kuliah sih, ya, nggak terlalu banyak yang seru. Cuma, ya, memang tugasnya banyak. Jawabnya dengan suara yang agak pelan. Aku tersenyum, mencoba untuk lebih mengenalnya. Adi adalah anak yang cerdas. Aku bisa melihatnya dari cara dia berbicara. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Sebuah perasaan yang tidak bisa aku baca. Mungkin karena kami tidak terlalu sering berbicara, aku merasa asing dengan dirinya. Mungkin dia juga merasa demikian. Aku mengangguk, mencoba memahami. Pasti banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol lebih banyak, ujarku sambil merapikan meja makan. Adi hanya mengangguk, lalu melanjutkan aktivitasnya dengan ponselnya. Aku mulai merasa canggung. Ingin sekali aku berbicara lebih banyak dengan Adi, namun aku tidak tahu dari mana harus memulai. Aku tak ingin membuatnya merasa tidak nyaman, terutama di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat sementara. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya Adi menghilang ke kamarnya setelah memberitahu bahwa dia harus keluar sebentar untuk mengurus beberapa hal. Aku tidak tahu harus merasa lega atau khawatir. Selama ini, hanya Bima yang ada di rumah, dan sekarang, Adi, yang hampir tidak pernah ada di ruang tengah, datang membawa nuansa baru. Ada keinginan dalam diriku untuk mengenalnya lebih baik, untuk tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Tapi aku merasa terhalang oleh sesuatu yang tak jelas. Setelah Bima pulang dari kantor, kami makan malam bersama. Meski tidak banyak percakapan yang terjadi, Bima menghabiskan waktu dengan memeriksa berkas-berkas yang dibawanya dari kantor, sementara aku menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tertunda. Setiap kali aku melirik ke arah Bima, dia tampak tidak sadar akan kehadiranku, seperti terjebak dalam dunia kerjanya sendiri. Papa, bagaimana pekerjaanmu? Banyak yang harus dikerjakan? Tanyaku, mencoba untuk mengajaknya berbicara setelah beberapa lama diam. Bima melirik sejenak padaku. Iya, Ma, pekerjaan selalu menumpuk, kamu tahu sendiri. Semoga besok ada waktu lebih untuk kita berdua, jawabnya tanpa banyak ekspresi. Aku tahu dia lelah, tetapi hatiku terasa semakin kosong. Aku berharap ada percakapan yang lebih bermakna, lebih dari sekadar tentang pekerjaan. Aku ingin berbicara tentang perasaan kami berdua, tentang pernikahan kami yang semakin terasa renggang. Namun, aku ragu untuk membuka topik itu. Takut jika Bima malah merasa terganggu atau bahkan marah, karena aku tidak bisa menerima keadaannya. Setelah makan malam, Bima kembali ke ruang kerjanya. Aku hanya duduk di sofa, memeriksa ponselku yang terasa hening. Tidak ada pesan, tidak ada kabar dari teman-teman. Hanya keheningan yang menyelimuti ruang tamu. Suasana rumah yang dulu terasa penuh tawa kini hanya dipenuhi oleh rasa kesepian yang menggelayuti. Sementara itu, Adi kembali dari luar rumah sekitar pukul 9 malam. Seperti biasa, dia langsung menuju kamar tanpa memberitahu siapapun. Aku merasa heran, mengapa dia begitu pendiam? Aku ingin sekali bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah dia merasa nyaman tinggal di rumah ini? Tetapi aku merasa tidak enak bertanya begitu langsung. Aku takut jika aku malah mengganggunya. Namun, malam itu, Adi tiba-tiba keluar dari kamarnya dan mendekatiku. Mah, aku ingin bicara sebentar, ujarnya dengan suara pelan, hampir seperti ragu. Aku menatapnya, agak terkejut. Tentu Adi, ada apa? Adi menghela napas, duduk di sebelahku. Aku tahu, Mah, kalau kamu dan Papa, mungkin ada yang nggak beres. Aku hanya ingin bilang kalau aku di sini bukan untuk memperburuk keadaan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di sini. Tapi kalau kamu butuh teman, aku selalu ada. Aku terdiam, terharu dengan kata-kata Adi yang tulus. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersingkap, sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah antara aku dan Bima. Adi, meskipun bukan anak kandungku, ternyata mampu melihat lebih dalam dari apa yang aku duga. Aku mengangguk perlahan, mencoba menahan perasaan yang mulai menguasai hatiku. Terima kasih, Adi, itu sangat berarti. Jawabku dengan suara terbata. Namun, entah mengapa, hatiku merasa semakin kacau. Aku ingin berterima kasih kepada Adi,
Namun ada rasa takut yang mulai tumbuh di dalam diriku. Apakah ini semua benar? Apakah aku benar-benar menginginkan kebahagiaan yang datang dengan cara ini? Keheningan di rumah semakin pekat. Setiap langkah terasa berat. Setiap percakapan terhenti di tengah jalan. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman untukku. Rasa kecewa semakin mendalam setiap kali aku memandang Bima yang sibuk dengan pekerjaannya, atau Adi yang semakin sering menghindari kontak mata. Rasanya ada tembok tak terlihat yang menghalangi kami semua, dan aku tak tahu harus bagaimana menghadapinya. 1 minggu setelah percakapan singkat dengan Adi, malam itu tiba-tiba suasana rumah berubah menjadi sangat canggung. Bima pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak kelelahan, wajahnya muram, seolah-olah sedang membawa beban yang berat. Aku yang sedang duduk di ruang tamu, dengan ponsel di tangan segera bangkit dan menyambutnya. "Ada apa, Pak? Kamu pulang lebih awal?" tanyaku, mencoba membuka percakapan dengan suara yang lembut. Bima hanya menggeleng, matanya sedikit kosong. "Kerjaannya selesai lebih cepat, Ma. Ada yang harus aku bicarakan denganmu," jawabnya, tapi nada suaranya seperti menahan sesuatu. Aku merasa ada yang tak beres. Kami duduk bersama di ruang tamu. Bima tampak ragu untuk memulai percakapan. Aku pun mulai merasa cemas. "Ada apa, Pak? Kamu bisa cerita kok, aku di sini," kataku, berharap percakapan ini bisa mencerahkan semuanya. Bima menatapku lama, seolah-olah sedang mengukur sesuatu dalam pikirannya. "Aku tahu ada yang terjadi antara kamu dan Adi," ujarnya tiba-tiba, membuatku terkejut. Jantungku berdebar kencang. "Apa maksud Papa?" tanyaku, suaraku bergetar, berusaha tenang meski hatiku mulai kacau. "Aku sudah melihat beberapa tanda. Sejak Adi tinggal di sini, ada perubahan dalam sikap kalian berdua. Aku merasa ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku. Apa kamu pikir aku tidak bisa merasakannya?" Bima menatapku tajam, matanya penuh kekecewaan. Aku merasa seperti tersudutkan, bingung antara ingin menjelaskan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi tak ada satu pun yang keluar. "Papa, itu tidak seperti yang Papa pikirkan," jawabku, suaraku pecah, dan aku pun menundukkan kepala, merasa tidak mampu menghadapinya. Bima menghembuskan napas berat. "Aku sudah cukup sabar, Ma. Aku tahu kita sudah lama tidak seperti dulu. Kamu merasa kesepian, aku juga merasa demikian. Tapi jika kamu dan Adi, kalau ada sesuatu yang lebih dari sekadar tinggal bersama, aku harus tahu. Aku merasa dunia ini berputar." Semua kata-kata Bima seperti memukulku keras di wajah. Tiba-tiba, aku merasa begitu terbuka dan rapuh. Aku tahu, jika aku tidak berkata jujur sekarang, semuanya akan berantakan. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di hatiku. Adi, meskipun anak tiriku sudah begitu banyak memberi perhatian dan pengertian yang aku rasa hilang dari Bima. "Papa, Ma, aku..." Suaraku tercekat. Aku menundukkan wajah, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus melanjutkan hubungan kita. Aku merasa tidak bahagia, Pa. Bukan karena kamu buruk atau kurang perhatian, tapi karena ada hal-hal yang tidak pernah bisa kita bicarakan. Aku kesepian. Bima terdiam, seolah terkejut mendengar kata-kataku. Matanya menatap kosong, seperti kehilangan arah. Aku pun terdiam, merasakan seluruh tubuhku lemas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian, aku melihat sosok Adi yang berdiri di pintu ruang tamu, mendengar seluruh percakapan kami. Aku merasa tubuhku membeku. "Adi," aku mencoba berbicara, tapi suara aku serak. Adi melangkah masuk ke ruang tamu dengan langkah pelan. "Ma, Pa, maafkan aku," katanya dengan suara yang rendah namun jelas. "Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kalian berdua, tapi aku merasa ada yang harus diungkapkan. Aku tidak bisa diam lagi." Aku melihat Adi, wajahnya penuh kebingungan dan ketegangan. Bima menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu maksud, Adi?" Bima bertanya. Suaranya bergetar. Aku tahu kamu dan Mama sedang menghadapi masalah, Pa. Tapi aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku mulai menyadari perasaanku kepada Mama, dan aku takut jika ini terus berlangsung, kita semua akan hancur," kata Adi dengan pelan. Matanya penuh rasa bersalah. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku seakan berhenti berdetak. Apa yang baru saja Adi katakan? Perasaannya kepada aku? Aku merasa bingung, cemas, dan tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Bima juga terdiam, wajahnya semakin tegang. "Apa yang kamu katakan, Adi?" Bima bertanya dengan suara yang lebih keras.
seperti mencoba menahan emosi yang sudah tak tertahankan lagi. Kamu berani mengungkapkan perasaanmu kepada istri aku, anakku sendiri? Adi mengangguk dengan pelan, namun wajahnya menunjukkan ketulusan yang membuatku terdiam lebih lama. Ma, Pa, aku tahu ini salah. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Aku hanya merasa ada yang salah dengan rumah ini, dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Suasana semakin panas. Aku merasa dunia ini runtuh seketika. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Aku tidak hanya merasa kesepian dalam rumah ini, tetapi ada perasaan lain yang mulai tumbuh, sesuatu yang membuatku gelisah. Aku tak bisa lagi menyangkal perasaan itu. Papa, aku mohon maaf. Ini semua salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama, kataku. Akhirnya jujur pada diri sendiri. Aku merasa terpecah, tak tahu harus memilih siapa, Bima atau Adi. Rasanya seperti berada di persimpangan jalan yang tak tahu mana yang harus diambil. Bima menatapku dengan mata yang penuh kekecewaan dan amarah. Jadi ini semua yang terjadi? Aku hanya dianggap sebagai suami yang tidak ada gunanya? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Kamu dan anakku, kalian telah menghancurkan semuanya. Aku terdiam, merasa terpojok. Dalam hatiku aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Puncak dari semua ketegangan ini akhirnya meledak. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah percakapan yang menggetarkan itu, suasana rumah kami berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan yang biasa kami lakukan di meja makan. Bima mengurung diri di kamar, sedangkan Adi memilih untuk tetap di ruang tamu, jauh dariku, seakan menghindari tatapanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaanku berputar-putar, tak ada satu pun yang membuatku merasa tenang. Aku mengingat kembali setiap momen yang telah kami lalui, saat rumah ini masih penuh dengan kebahagiaan. Bima, meski sibuk, selalu memastikan kami nyaman. Adi, yang meskipun anak tiri, selalu berusaha menunjukkan perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai merenggang. Aku, yang merasa kesepian, mulai mencari pelarian pada sosok yang salah, Adi. Rasanya seperti dunia ini berputar dengan cepat, dan aku tak bisa mengejar apa yang telah hilang. Pagi itu, setelah semalaman merenung, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bima. Jika ini memang akhir dari segalanya, aku ingin memastikan bahwa aku tidak meninggalkan segalanya dalam keadaan buruk. Aku mengetuk pintu kamar Bima dengan hati yang berat. Suasana di dalam kamar itu sunyi. Hanya ada suara napas Bima yang terdengar begitu berat. Ketika pintu terbuka, aku melihatnya duduk di tepi ranjang. Wajahnya masih terlihat lelah dan kosong. Apa yang akan kita lakukan, Pa? Tanyaku dengan suara pelan, mencoba menghindari tatapan matanya yang penuh kekecewaan. Bima menatapku lama, seperti mencoba mencari jawaban yang tidak bisa ia temukan. Aku tidak tahu lagi, Ma. Aku merasa kamu sudah memilih jalanmu. Aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa antara kita. Hatiku terasa sesak. Aku tahu, dalam kata-kata Bima, ada sebuah akhir yang tak bisa dihindari. Bima, aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku mohon, jangan biarkan semuanya hancur. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Bima menghembuskan napas panjang dan menundukkan kepala. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan rasa yang sama. Aku terlalu sering gagal, dan sekarang aku merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya, ujarnya. Suaranya penuh dengan kesedihan. Aku menatap Bima dengan mata yang berkaca-kaca. Maafkan aku, Pa. Aku sudah membuatmu kecewa. Aku merasa kesepian, dan aku tahu itu bukan alasan yang tepat. Aku seharusnya lebih terbuka padamu. Aku tidak seharusnya mencari pelarian di tempat yang salah. Bima menolehkan wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. Ma, kita tidak bisa lagi melanjutkan seperti ini. Aku merasa kita sudah terlalu jauh dari apa yang kita inginkan. Mungkin ini waktunya untuk kita berpisah. Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Aku tahu Bima sudah sampai pada titik di mana dia merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Aku merasa kosong, seperti kehilangan bagian dari diriku. Tapi, entah kenapa, aku juga merasa lega. Lega karena akhirnya semua kebohongan dan ketakutan itu keluar, dan aku tidak lagi terjebak dalam kebingunganku sendiri. Kalau itu yang terbaik, Pa, aku menerima. Aku tidak ingin kita berdua hidup dalam kebohongan. Aku hanya ingin kita masing-masing bisa bahagia. Meskipun itu berarti kita harus berpisah, jawabku dengan suara yang berat. Bima menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku berharap kita bisa mengakhiri ini dengan baik, Ma. Aku tidak ingin ada kebencian antara kita.
Kami berdua terdiam lama, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar di ruang itu. Rasanya seperti waktu berhenti, dan kami berdua hanya terjebak dalam perasaan yang tak bisa lagi disembuhkan. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk menemui Adi. Kami berdua, meskipun dalam situasi yang tidak ideal, harus berbicara. Aku menemukannya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar ponselnya. Ketika aku mendekat, dia menoleh dan melihatku dengan ekspresi yang sama sekali tidak bisa kubaca. "Adi," panggilku lembut, "aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu adalah anak yang baik dan aku sangat menghargai perhatianmu selama ini. Tapi aku tahu, kita harus mengakhiri semuanya sekarang." Adi mengangkat wajahnya, matanya terlihat kosong dan penuh kebingungan. "Ma, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak pernah berharap situasi ini akan terjadi. Aku hanya merasa tidak bisa lagi melihat kamu menderita," jawabnya dengan suara serak. Aku tersenyum lemah, mencoba memberikan sedikit kedamaian. "Kita semua salah dalam banyak hal, Adi. Kamu punya hidupmu sendiri, dan aku juga. Kita tidak bisa terus berjalan di jalan yang salah, meskipun itu sulit." Adi mengangguk perlahan, seolah menerima kenyataan yang ada. "Aku mengerti, Ma. Aku akan pergi dari sini, seperti yang kamu minta. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu menghargai dan mencintaimu sebagai ibuku." Aku memeluk Adi, merasakan kehangatan dari seorang anak yang ingin menjaga hubungan, meski dalam kondisi yang sulit. "Terima kasih, Adi. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Setelah percakapan itu, Adi mengemasi barang-barangnya. Aku merasa sebuah babak baru akan dimulai, meskipun dengan cara yang sangat berat. Hari-hari berlalu dengan lambat, aku mulai menyesuaikan diri dengan kesendirian. Bima akhirnya pergi dari rumah, membawa dirinya sendiri untuk memulai hidup baru. Sementara itu, Adi juga melanjutkan studinya dan memilih untuk tinggal bersama kakek neneknya. Tahun-tahun berikutnya mengajarkan aku banyak hal. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Kadang, kita harus melalui banyak luka dan kesalahan untuk bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Aku belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dan tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Aku berterima kasih pada waktu yang telah mengajarkan aku untuk lebih bersyukur dan lebih bijaksana dalam setiap keputusan. Meskipun semuanya berakhir dengan cara yang pahit, aku tetap percaya bahwa hidup memberi kesempatan kedua bagi setiap orang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti, aku akan terus belajar dari setiap pengalaman yang telah terjadi.